Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom ini di pelatihan sharing bersama dan belajar bersama dengan tema Emergency Hospital Defibrillator IGD RSSA Jawa Timur ini diberi kelancaran, kesehatan, dan kebahagiaan selalu. Tidak kalahnya kita bersyukur atas kehadiran kita, kesehatan kita di pagi ini, sehingga kita bisa mengikuti acara Emergency Hospital Defibrillator di IGD RSSA, dan selamat mengikuti untuk peserta yang hadir di live Zoom ini. Sebelum kita memulai acara ini, semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Kita hendaknya meminta doa dan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut ke acara selanjutnya yang tidak kalah penting dengan materi yang sangat bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu IGD di sini atau teman-teman yang lain di luar sana mungkin sudah mengetahui dan tidak asing lagi dengan namanya defibrillator. Mungkin di teman-teman yang kerjanya di instalasi gawat darurat ataupun intensive care unit tidak asing dengan kata-kata defib. Nah, di sini kita bakalan mengenal atau merefresh apa sih itu defibrillator, terus gimana sih cara pemakaiannya, tata laksananya, dan apa itu nanti yang dijelaskan lebih lengkap oleh Bapak Taufan Rahmanuddin SST. Mbak. Ya, Rahmanuddin SST. Beliau senior saya yang sangat Masya Allah sekali dengan keilmuannya dan di bidangnya masalah emergency hospital defibrillator. Tidak usah panjang kali lebar, saya langsung ke Pak Taufan dengan materi emergency hospital defibrillator di IGD Saiful Anwar, Jawa Timur. Monggo Bapak Taufan, kami aturkan untuk sharing bersamanya, Pak. Oke, terima kasih Mas Derajat atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek sedoyo, teman-teman sejawat. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang penggunaan defibrillator. Ini hanya sekedar review saja, karena saya yakin teman-teman ya atau derek-derek di IGD sudah tahu alatnya, sudah pernah menggunakannya, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu nanti disaringkan sehingga nanti ada diskusi sedikit terkait dengan penggunaan dari defibrillator. Saya izin share screen ya. Sebelum kita masuk ke materi, nah ini ada sedikit gambaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa yang terjadi dengan gambar ini. Kesetrum, Pak. Hah? Kesetrum? Oke. Kesetrum. Ada lagi? Kenapa kok bisa kesetrum itu, Mbak Elo? Kalau dari gambar mungkin kena aliran listrik ya, Pak. Jadi ini gambar ini kan next time the Tin Man goes into VT, just thumb him. Jadi Tin Man itu
Kalau yang pernah nonton atau membaca buku The Wizard of Oz, ya, Tin Man itu kan manusia kaleng. Artinya kalau dia kaleng berarti apa? Kan besi ya. Jadi akhirnya konduksi di tubuhnya itu semua kalau kena listrik ya terkonduksi semua. Sehingga begitu diberikan kejutan oleh dokter, diberikan shock defibrillator, akhirnya meledak ini semua alatnya. Jadi makanya dia diperingatkan sama perawatnya ini. Perawatnya ini berteriak, "Next time the Tin Man goes into VT, just thumb him." Jadi kalau dia kemudian kena VT, cukup pukul aja, jangan dilakukan shock. Gini itu maksudnya itu. Oke. Ya, defibrillator. Kita tahu defibrillator adalah sebuah alat yang pada intinya adalah memberikan terapi listrik, ya, terapi listrik untuk mengembalikan atau mendepolarisasi atau kelistrikan jantung yang kacau. Ya, kita tahu macam-macam dari defibrillator itu ada yang manual, ya, ini yang kita punya manual defibrillator. Kemudian ada yang automatic defibrillator, ya, AED atau kita sebutnya. Kemudian ada yang implantable cardioverter defibrillator. Ini yang ditanam. Jadi ini yang ditanam di tubuh pasien. Jadi pada pasien-pasien yang memang berkondisi dia berpotensi mengalami gangguan irama, biasanya pada kasus-kasus yang pasien sering sinkup, ya, yang disebabkan oleh aritmia jantung, itu akan dipasang implantable cardioverter. Karena disinyalir memang ada masalah genetika, ya, sehingga dia mudah sekali mengalami sinkup karena aritmia. Jadi begitu dia ada aritmia, alat ini akan mendeteksi, kemudian akan memberikan shock. Ya, kita lanjut. Sebenarnya apa sih komponen defibrillator? Mungkin ada yang tahu, teman-teman? Komponen defibrillator apa aja? Komponen defibrillator itu ada mesin, ada kabel, ada pedal. Nah, yang mana defibrillator ini di dalam mesinnya itu dia terdapat kapasitor. Jadi kapasitor ini fungsinya apa? Dia untuk menyimpan listrik. Kemudian dengan komponen tertentu yang ada di dalam mesin tersebut, dia akan dikonvert atau dirubah menjadi energi yang dengan sebuah relay yang tertanam di dalamnya, itu maka operator bisa melepaskan energi yang sudah terisi di dalam kapasitor itu untuk diberikan shock kepada pasien tertentu dengan ukuran daya tertentu, ya. Kemudian pedal. Pedal ini kita kenal ada external pedal. Nah, ini gambarnya external pedal, ya. Kemudian untuk penggunaan external pedal itu sendiri itu dibutuhkan nantinya harus ada defi pads, ya, ini pads yang berupa gel, ya, yang tinggal tempel aja ke dada. Kemudian untuk cara lain bisa menggunakan conduction gel cream, ya. Kalau conduction gel cream ini memang resikonya pedal ini akan jadi kotor kalau setelah penggunaan tidak dibersihkan. Kemudian macam pedal lagi ini ada namanya pads elektrode multifungsi. Nah, ini yang multifungsi ini tinggal tempel aja. Jadi dia dihubungkan dengan adapter tertentu, ya, adapter tertentu. Itu kemudian dia menggantikan fungsi eksternal pedal. Cuman untuk pads elektrode multifungsi ini itu dia bisa digunakan pada saat defibrilasi, bisa digunakan juga pada saat kardioversi, maupun bisa digunakan pada saat
akan melakukan passing. Ya, jadi ini karena ini multifungsi. Ya, multifungsi. Jadi tinggal tempel aja. Jadi operator nanti cukup mengoperasikan melalui mesin DEVIP. Tapi kalau menggunakan external paddle, itu operator itu mengoperasikannya bisa melalui paddle-nya, atau untuk pengisian tenaga bisa dibantu juga oleh teman yang dia berdekatan dengan mesin defibrilator. Kemudian ada yang disebut internal paddle. Ya, internal paddle ini biasanya digunakan pada kasus-kasus yang di kamar operasi ya, pada saat dilakukan open heart, katakan ya, terjadi VF atau VT, nah itu di shock dengan menggunakan internal paddle. Di mana untuk energinya kalau menggunakan internal paddle, karena dia langsung menempel pada jantung, ya, karena itu toraks dibuka, kemudian operasi entah itu CABG atau yang lainnya, kemudian ada pasien mengalami cardiac arrest, kelihatan biasanya kalau open heart itu akan kelihatan jantungnya begitu mengalami VF atau VT itu kelihatan dia tidak memompa tapi hanya bergetar aja. Nah, begitu dokter melihat seperti itu, konfirmasi dengan monitor yang terpasang, kemudian dia akan melakukan shock dengan menempelkan internal paddle ini. Dan ini harus steril. Ini harus steril. Oke, lanjut. Nah, mode jadi yang kita punya di IGD tersayang kita ini itu kan manual defibrillator. Jadi di emergency care kita itu kita punya yang manual defibrillator, mereknya itu Zoll, ya, mereknya Zoll. Dia satu itu ya, kita yang punya mereknya Zoll itu. Kemudian kita juga punya mereknya GE, Responder 2000. Itu yang lama, itu kita sudah lama itu kita punya sejak tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Kemudian kita juga punya DEVIP merek Philips MRX. Itu yang sekarang ada di ruang ROE. Itu di sana ada defibrillator juga merek Philips. Kemudian kita juga punya merek Philips juga. Itu yang dia juga ada monitornya juga. Jadi di samping DEVIP, dia bisa digunakan untuk monitor juga. Jadi ada untuk mengukur blood pressure, untuk SpO2, itu ada Philips Beneficia. Kalau tidak salah itu ada di IGD IPID. Itu yang peralatan defibrillator merek-merek yang kita punya. Ya, jadi di DEVIP kita ini dia sudah bifasik ya. Jadi sudah bifasik, gelombangnya sudah bifasik dia. Ya. Kemudian mode yang ada di defibrillator itu sebenarnya ada 4 ya. Kalau kita on kan pertama seperti yang punya kita yang merek Zoll itu begitu kita on kan nyala, dia mode pertama itu AED. Begitu mode AED, kita tinggal tempel aja kalau itu sudah tersambung dengan patch yang multifungsi, tempel aja, dia sudah langsung bisa mendeteksi irama dari penderita, kemudian dia akan memerintahkan apa yang akan dilakukan. Itu kalau yang mode AED. Kemudian yang mode berikutnya ini yang mode defibrilasi. Jadi begitu kita nyalakan punya kita ya, yang Zoll itu, kan nanti ada tombol putih di bawah display. Jadi ada tombol putih di bawah display itu ada sekitar 6 tombol kalau nggak salah itu.
Nah, nanti pada display itu tertulis apa, katakan mau melakukan apa manual gitu, nanti di situ kita tinggal pencet aja, kemudian nanti dari di alat itu akan tombol-tombol itu akan menyala semua. Ya, jadi begitu nyala dibuat manual, maka di display itu modenya langsung defibrilasi dan tertera angka 120 Joule. Memang untuk mode defibrilasi atau yang kita sebut unsynchronized cardioversi itu bisa menggunakan daya 120 Joule sampai 200 Joule. Ya. Nah, ini. Jadi begitu nyala, otomatis memang dia akan modenya langsung defibrilasi atau unsynchronized cardioversi. Ya, nanti kita akan bicara apa itu defibrilasi atau unsynchronized cardioversi. Ya, mode berikutnya adalah synchronized cardioversi. Ya, synchronized itu artinya dia mensinkronkan dengan puncak-puncak R. Ya, puncak-puncak dari gelombang ECG yaitu gelombang R. Di QRS kompleks itu kan ada gelombang R. Dia yang mewakili depolarisasi sebenarnya dari ventricle. Ya. Jadi pada mode sinkronis ini boleh dikerjakan hanya pada pasien yang memang ada nadinya. Aritmia jantung, tachyarrhythmia tapi yang ada nadinya. Tapi kalau yang tadi yang defibrilasi itu dia tachyarrhythmia tapi yang tidak ada nadi, atau dengan kata lain pasien mengalami cardiac arrest ya. Meskipun tadi yang seperti saya katakan tadi waktu menunjukkan internal pedal, jadi pada saat terjadi cardiac arrest bila tachyarrhythmia itu masih VF atau VT, itu biasanya jantung itu masih otot jantung masih berespon, jadi dia masih bergetar. Tapi karena saking banyaknya impuls di dinding-dinding dari ventricle, ya itu kacau akhirnya, sehingga jantung itu hanya menggelepar-gelepar. Tidak terjadi yang namanya cardiac output, ya. Nah, ini synchronize itu di display akan terlihat seperti ini. Sin 120 Joule. Jadi ini tombolnya tinggal dipencet aja tombol yang putih di bawah. Ini tombol putihnya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya. 6 tombol. Oke. Kemudian yang mode berikutnya, nah ini kita alat kita ini bisa dipakai untuk pacing, ya, pacing pada kasus-kasus yang bradiaritmia, ya, pacing. Jadi pacing ini dia hanya sifatnya men-trigger, merangsang supaya otot ventricle itu nantinya bisa berkontraksi. Karena pada kasus dengan bradiaritmia, di mana bradiaritmia yang simptomatis atau yang bergejala itu akan mengganggu perfusi dari jantung itu sendiri maupun perfusi ke otak. Nah, jadi makanya butuh dibantu dengan pacing. Nah, bagaimana kerja dari defibrilator sebenarnya? Secara umum kerjanya dia merubah listrik menjadi energi. Ya, yang tadi yang saya bilang bahwa di dalam mesin defibrilator itu ada kapasitor, dia yang akan menyimpan dari listrik, ya. Nah, kemudian nanti energinya ini bisa kita atur berapa banyak, ya, sesuai dengan operator, keinginan operator, kemudian bisa di discharge atau dilepaskan. Kemudian kejutan energi listrik itu akan muncul di antara kedua pedal, ya.
Jadi kita tahu bahwa ada jenis yang monofasik, ya, itu yang lama monofasik ini. Kemudian ada yang bifasik yang sekarang ini, yang lebih modern. Kan bedanya apa antara monofasik dan bifasik? Bedanya kalau monofasik itu dia butuh energi yang besar, 360 Joule langsung. Dan itu pada kasus cardiac arrest ya dalam hal ini ya. Dan itu efeknya terhadap atau komplikasinya itu bisa lebih besar dibanding dengan yang bifasik. Karena dengan bifasik itu hanya 200 Joule itu memberikan dampak efektivitas itu seperti monofasik, ya. Jadi kalau monofasik itu arah listrik yang dilepaskan, energi yang dilepaskan itu dia dari pedal dari apa ini apex menuju ke sternum, ya. Tapi kalau bifasik ini deliverednya itu dia dua arah ya, apex sternum, sternum apex. Makanya 200 Joule itu kan memberikan efek seperti 360 Joule. Ya. Dan untuk efek komplikasinya atau kerusakan jaringannya itu lebih minimal dibanding yang monopasik. Dan harapannya dengan adanya arus energi listrik yang dilepaskan, itu akan dia mendepolarisasi. Jadi karena ada listrik yang diberikan, harapannya otot jantung yang tadinya kacau karena kelistrikan yang kacau ya, jadi dia hanya bergetar aja, itu bisa dihentikan. Jadi terutama kelistrikan yang kacau tadi dihentikan. Harapannya maka SA itu akan kembali berperan. Tentu saja untuk berperannya SA, sinus atrial nodus atau yang kita bilang dia adalah PLN-nya dari jantung, ya, PLN pusatnya jantung ini, untuk dia bisa bekerja, dia butuh perfusi yang cukup. Makanya begitu pada cardiac arrest, itu harus dilakukan, setelah dilakukan shock, itu harus segera dilakukan RJP dengan high quality CPR, ya, push fast, push hard, ya, push hard, push fast. Tekan kalau pada dewasa tekan dengan kedalaman 5-6 cm, terus kemudian kecepatan iramanya waktu melakukan kompresi dada itu 100-120 dan minimal interupsi, itu yang dikatakan high quality CPR. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan kita menggunakan mesin defibrilator pada pasien, ya. Kalau dia dada berkeringat harus keringkan dulu. Karena begitu ada cairan, itu konduksinya itu akan menyebar kemana-mana. Dia tidak akan terpusat pada jantung, artinya tidak sampai masuk ke dalam, dia akan menyebar, makanya harus dikeringkan. Seperti kasus yang tadi saya gambarkan di kartun tadi, Tin Man itu tadi, itu karena dia namanya manusia kaleng, jadi ya begitu ada kejutan listriknya kemana-mana, sehingga malah nyetrum ke lingkungan. Nah, ya, jadi makanya begitu dada berkeringat, keringkan dulu, kemudian baru tempel pedal atau bisa tempel multifungsi pad. Ya. Kemudian bila pasien ini terpasang pads nitrogliserin, ya, kita tahu nitrat ya, nitrat itu salah satu yang bahan yang bisa meledak, ya. Makanya kalau ada patch nitrogliserin atau semacam dari obat untuk painkiller ya, ini biasanya pada orang yang sering nyeri dada itu akan ditempel patch. Jadi itu nitrogliserin. Jadi itu untuk menghilangkan nyeri dadanya, mengurangi nyeri dada.
Ya, itu begitu pasiennya cardiac arrest, ya mau dilakukan defibrilasi, kalau terlihat operator melihat ada patch nitroglisin itu harus dilepas dulu. Baru tindakan defibrilasi dikerjakan. Kalau enggak bisa meledak. Akhirnya meledak itu dalam arti ya meledak lokal ya, tapi kan akan menimbulkan luka di dada pasien yang harus dihindari. Jadi harapannya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Kemudian kalau ada AICD atau automatic implantable cardioverter defibrilasi atau pacemaker, itu juga harus berhati-hati. Karena kalau tertanam seperti itu, lokasinya harus tahu generatornya di mana. Ya, jangan sampai kemudian merusak dari generator. Kemudian pemasangannya tidak boleh overlap. Nah, seperti ini overlap. Jadi patch-nya ini, gel patch-nya, dia itu nempel satu sama lain. Ini tidak boleh. Karena efektivitas dari yang harapannya listriknya biar masuk ke dalam ke jantung, dia akan menyebar. Tidak bagus. Nah, yang bagus adalah yang seperti gambar di sebelah kanan. Ya, yang bagus. Jadi patch yang apex ya dia harus diletakkan di lateral axial line. Kemudian yang di sternum dia dipasang di parasternal ya di bawah klavikula kanan. Kemudian tekanan pedal. Nah, ini mempengaruhi. Jadi tekanan pedal ini akan mempengaruhi impedansinya, artinya hambatannya. Kalau kurang tekanan, otomatis hambatannya akan semakin besar. Jadi listriknya tidak sampai masuk ke dalam, ya, mengenai organ jantung itu sendiri. Jadi harus ada tekanan. Pada dewasa 8 kg, pada anak 5 kg. Ya, kalau menggunakan pedal dewasa. Nah, ukuran pedal. Nah, ini ada ukuran pedal. Untuk dewasa itu biasanya ukurannya 8 sampai 12 cm ya, ini ukuran pedalnya. Tapi pedal eksternal ini bisa dilepas. Jadi ya, mungkin yang teman-teman belum tahu, ini bisa dilepas sehingga di dalamnya juga ada pedal yang berukuran lebih kecil, 2 sampai 3 cm ini kira-kira ukurannya. Itu untuk anak. Ya, bisa dilepas seperti ini. Ya, nanti kalau saya tunjukkan kalau nanti teman-teman ingin tahu atau sudah ingin tahu. Kemudian posisi pedal atau pemasangan Devi patch itu bisa sternal apikal ya seperti ini, sternoapikal ya. Ini kalau patchnya dipasang sternoapikal seperti ini atau dipasang anterior posterior. Jadi kalau pakai pedal eksternal maka pasiennya harus miring kalau anterior posterior. Ya. Nah, tapi kalau pakai patch itu anterior posterior seperti ini. Jadi satu dipasang di depan persis di atas ini ya jantung, satunya dipasang di belakang. Kalau menurut riset katanya yang anterior posterior ini lebih efektif daripada yang daripada yang sternoapikal. Jadi yang lebih efektif itu yang anterior posterior. Makanya sebenarnya kalau di tempat kita di depo farmasi itu tersedia Devi patch atau yang patch multifungsi seperti ini. Nah, jadi tiap pasien itu dia akan katakan akan dilakukan shock itu lebih nyaman dan lebih efektif. Karena kalau pakai patch itu dia lebih nempel. Beda kalau menggunakan pedal, ini tergantung operator yang dia memang harus menekan. Kalau tekanan kurang, dampaknya adalah luka bakar. Kemudian efektivitas dari kejutan itu tidak efektif, sehingga harus berulang. Nah,
Kalau terlalu sering mengulangan menggunakan kejutan listrik itu dampaknya juga tidak bagus karena banyak jaringan yang nantinya bisa rusak. Oke, sekarang kita masuk ke defibrilasi ya. Jadi kalau kita ketemu kasus cardiac arrest itu maka kita lakukan yang namanya defibrilasi atau unsynchronized cardioversi. Apa sih sebenarnya cardiac arrest itu? Jadi cardiac arrest itu henti jantung ya istilahnya, dia henti jantung. Irama apa aja sebenarnya pasien yang mengalami cardiac arrest? Jadi ada 4 irama yang utama, yaitu VF atau ventricular fibrilasi, kemudian VT tanpa nadi ya, jadi dia pulseless ventricular tachycardy, kemudian asistul, dan yang satunya lagi adalah PEA, pulseless electrical activity, atau ada aktivitas listrik di jantung tetapi tidak ada nadi. Ya, yang dua VT tanpa nadi dan VF itu adalah irama yang shockable. Jadi cardiac arrest dengan irama yang shockable yang bisa dilakukan shock itu hanya dua, VT tanpa nadi dan VF. Kalau yang PEA dan asistul itu karena tidak ada nadi, ya kalau tidak ada nadi artinya ya asistul tidak ada nadi atau tidak ada pergerakan jantung dalam hari ini. Jadi asistul itu dianggap diem, jadi jantungnya standstill, diem aja. Kalau PEA itu dia muncul QRST terkadang, atau kadang QRS kompleks yang lebar-lebar, karena dia sumbernya dari ventricle. Tetapi tidak ada aktivitas, hanya aktivitas listrik, tapi tidak ada respon dari nadi, tidak teraba nadinya, dan itu harus dilakukan hanya CPR ya. Jadi saya akan tunjukkan pengalaman saya dengan dokter Artadi. Ya, dianya waktu awal masuk ke IGD namanya masih Mr. X, dan dia tukang becak yang kemudian kolaps di depan frateran waktu itu. Terus dibawa oleh saksi, dibawa ke IGD, diterima oleh kami dan masuk langsung ke P1 dan langsung ada yang RJP dari triase. Itu luar biasanya. Jadi ini penting memang. Jadi begitu menemukan korban dan ditemukan dia cardiac arrest, tidak ada nadi, udah tidak pikir lama, langsung C, ke huruf C, sirkulasi. Langsung RJP, bawa ke area resusitasi di area P1. Nah ini gambarannya. Nah ini gambarannya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gambarannya ini. Murni ini. VF yang kasar nih ya, quartz VF. Quartz VF. Kemudian dia dilakukan non synchronize atau defibrilasi 200 Joule ya. Kemudian dilanjutkan dengan RJP. Tapi kok masih ada ini gambaran VF-nya, maka dilakukan sekali lagi. Kemudian akhirnya muncul gelombang seperti ini. AV block. AV block itu derajat 2. Iya, derajat 2 Pak Rudi. Derajat 2 tipe 2. Kesannya. Oh, sorry, ini AV block ini total ya, total AV block berkesan. Tetapi yang berikutnya, berikutnya akhirnya muncul seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini pasiennya sudah teraba nadi. Begitu setelah teraba nadi, nah ini diputuskan bahwa ini adalah SVT, maka dilakukan synchronize atau synchronized cardioversi 100 Joule. Kemudian convertlah dia menjadi irama sinus takikardi. Di mana di sini nih ST-nya dia depresi dia, ST-nya. Dan setelah dipasang ventilator, ya, ini mungkin terlalu ke bawah. Nah, setelah dipasang ventilator, nah akhirnya muncul lebih jelas. Jadi kalau
Ini waktu ini kita menggunakan mesin DevIP kita yang GE Responder 2000. Nah, ini dia. Ini convert ya, sudah convert jadi sinus rhythm ya, di mana heart rate-nya 100 ya, di mana P-nya muncul kemudian diikuti QRS tapi ST-nya depresi. Nah, setelah dilakukan perekaman ECG 12 lead, nah ini yang muncul ECG-nya. Irama sinus rhythm tapi disertai ada iskemik di anterolateral ini ya, anterolateral, kemudian di inferior sama di anterolateral ekstensif ini ya. Disertai ada sedikit elevasi di AVR. Nah, begitu dilakukan intervensi, cardiac intervensi, ternyata memang sudah muncul adanya stenosis 90% itu di left main coronary artery atau di arteri koroner utama. Dan ada juga di proximal circumflex atau yang arteri yang memperfusi bagian lateral dan bagian posterior sama di bagian depan. Jadi arteri koroner di LAD atau left anterior descendant ini ya. Itu sudah ada sumbatan ya sekitar 70%. 70% di proksimalnya. Kemudian dipasanglah stent, ini menggunakan DES, dipasang stent, tetapi yang di mana? Yang di circumflex atau yang ke pembuluh darah yang ke lateral atau ke posterior itu tidak terpasang. Tapi dengan seperti ini sudah cukup bisa memperfusi seluruh terutama yang bagian pembuluh darah arteri yang bagian depan. Nah, dia memperdarahi ventricle kiri, yang dimana ventricle kiri ini dia berfungsi sebagai pompa. Nah, setelah itu, setelah terpasang DES, ya, akhirnya direkam ECG 12 lead itu lebih membaik lagi. Ya, nanti ini T-depresinya ini akan berangsur-angsur bisa hilang setelah perfusi jaringan otot dari jantung itu terpenuhi. Ya, kita kembali ya ke slide yang DevIP. Ini Bapak Ibu kelihatan slide-nya? Yeah. Ya, jadi cardiac arrest itu irama yang shockable itu adalah ventricular fibrilasi dan ventricular tachycardia. Ini seperti gambarannya. Ya, ini yang shockable. Begitu dilakukan shock, harapannya itu akan kembali ke sinus rhythm. Tapi yang non-shockable, itu yang seperti saya bilang tadi, asistul dan PEA, itu yang non-shockable. Ini hanya dilakukan CPR dan pemberian epinephrine. Jadi ini ya, irama cardiac arrest yang. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa VF atau VT itu kenapa kok dia chaotic. Nah, ini gambaran secara ini ya, ilustrasi dari jantung yang dimana pusat-pusat listriknya dari ventricle itu banyak, dan itu semua direspon sama miokard, sehingga miokardnya itu hanya bergetar semua seperti ini, dan inilah yang dihentikan oleh mesin defibrilator dengan mode defibrilasi atau unsynchronized cardioversi. Nah, jadi ini begitu kita ketemu pasien cardiac arrest, ya ini algoritma cardiac arrest, mulai CPR, kemudian cek irama. Cek irama, kalau VT-VF, pulseless, yes, langsung shock. Jangan lama-lama, karena begitu terlambat aja, 1 menit, itu survival rate-nya itu menurun 7-10%. Survival dari cardiac arrest. Tetapi kalau kemudian gambarannya asistul atau PEA, ya itu irama yang
non-shockable atau no shockable. Hanya diberikan epinefrin. Nah, ini algoritma dari AHA tahun 2020. Ya. Dan biasanya rata-rata penyebab dari cardiac arrest ini di bawah ini. Nah, ini 5H, ini penyebab. Nah, ini jadi kecil nih jadi tulisannya ya. Penyebab biasanya dari kejadian cardiac arrest atau aritmia ini ya. Hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion, hiperkalemi, hipotermi, tensi pneumotorak ya, itu yang 5H tadi. Yang 5T-nya tensi pneumotorak, tamponade jantung, toksin ya, toksin dalam hal ini terdampak oleh obat biasanya si digoxin ya, digitalis, trombosis pulmonal dan trombosis koroner. Nah, ini sekarang kita menginjak ke penggunaan defibrilator. Nah, ini. Jadi kalau pasien mengalami cardiac arrest, segera lakukan CPR. Kemudian pasang IV line. Itu pasti. Kita protokol itu sudah otomatis, sudah terbiasa. Ya. Kemudian ada yang mengambil mesin defib, menyiapkan. Kemudian on-kan mesin. Langsung cek irama. Nah, cek irama itu bisa menggunakan external pedal, bisa menggunakan pads elektrode yang multifungsi ini, atau bisa menggunakan chest lead. Tapi untuk cepatnya, ya biasanya di mesin kita itu yang siap ini pakai external pedal seperti ini. Hanya ditempel aja, irama itu sudah muncul. Ya. Kemudian iramanya kalau shockable seperti ini, VT, rekam dulu untuk bukti. Kemudian begitu selanjutnya operator akan atau leader dari tim resusitasi itu akan kemudian akan memberikan advice untuk milih energi. Ini langsung energi yang terbesar 200 Joule. Ya. Kalau bipasik 200 Joule, kalau monopasik ya 360 Joule. Kemudian tekan cas atau isi tenaga. Ya. Nomor 2. Nah, atau di pedal ini juga bisa ditekan cas, itu ada di pedal juga ada angka 2, ada tombol warna kuning. Nanti lampu merah ini akan menyala. Nah, begitu kontak dengan kulit pasien itu bagus, maka biasanya di pedal itu ada indikator. Indikator kontak yang bagus itu warna hijau. Jadi dia kalau tidak bagus maka merah. Kemudian agak bagus oranye. Merah, oranye nyala. Begitu bagus, merah, oranye, hijau menyala. Nah, itu kontak bagus baru segera dilakukan discharge. Jadi sebelum discharge itu harus ada peringatan dulu. Jangan sentuh pasien. Ya, everybody clear. I'm clear, you are clear, baru dilakukan shock. Shock bisa dilakukan di mesin, ya, jadi ada yang asisten mengoperasikan di mesin atau di pedal langsung oleh operator. Dan menekan angka 3 secara simultan. Dan itu prosedur itu bisa diulang apabila masih terdapat gambaran VT atau VF. Ya, ini berikutnya ini akan saya putarkan video, Bapak Ibu. With manual defibrillation, you control the defibrillation process. The HeartStart Intrepid lets you perform manual defibrillation using multifunction electrode pads, external paddles, and internal paddles. Here, we'll demonstrate manual defibrillation using external paddles. After assessing your patient and determining that defibrillation is necessary, connecting the paddles cable to the device and applying the paddles to the patient's bare chest, set the therapy knob to the desired energy for the patient. Then, press the charge button on the paddle.
The orange shock buttons on the paddles flash to indicate the defibrillator is charged, and the patient contact indicator lights turn green once proper skin contact is made. Make sure no one is touching the patient or anything connected to the patient. Press shock buttons simultaneously located on the paddles. Upon delivery of the shock, the Heart Start Intrepid announces, Shock delivered. following successful defibrillation, the Joules delivered displays and the shock counter will increment accordingly. Following successful defibrillation, and after you confirm a stable heart rhythm, return the therapy knob to monitor. Ini kita lanjut ke kardioversi. Jadi kardioversi atau yang kita sebut tadi adalah synchronize kardioversi. Indikasinya itu dilakukan pada kasus-kasus unstable tachyarrhythmia. Di mana dikatakan unstable berarti ada keluhan nyeri dada atau pasiennya penurunan kesadaran atau sesak dia ya, sesak nafas dan hipotensi. Itu dikatakan unstable. Ya. Kemudian pasien dengan AF, atrial fibrilasi dengan rapid ventricular response, ya, tapi dengan mengalami tadi unstable, hipotensi, kemudian dia tidak respon dengan terapi obat, itu terindikasi dilakukan kardioversi. Tapi untuk AF ini disarankan memang harus berhati-hati karena resikonya itu clotting yang sudah terkumpul ya. Biasanya pada pasien AF itu terutama yang sudah diketahui ininya terdiagnosa AF dan sudah lebih 2 hari biasanya sih disinyalir memang ada clotting terjadi formasi clot yang ngumpul di jadi di atrium kiri itu ada namanya apendak atau semacam kantong gitu ya. Clottingnya bisa ngumpul di situ. Atau di sekitaran dari katup mitralis biasanya. Jadi kalau dilakukan kardioversi itu resiko dari klotnya itu bisa lepas sehingga bisa menyumbat, bisa ke otak, stroke, bisa ke paru, pulmonal embolism, atau mungkin ke ginjal. Nah, itu resikonya. Makanya untuk penggunaan kardioversi pada AF itu harus ada rekomendasi dari kardiologi. Dengan VT, dengan nadi. Jadi ini semua pada mode kardioversi ini tachyarrhythmia yang memang ada nadinya, ya. Kemudian takikardi supraventrikular tanpa dekompensasi. Kontraindikasinya, nah ini jangan melakukan kardioversi pada pasien dengan ritme ektopik. Takikardi atrium, junctional takikardi, multivokal atrial takikardi, Sixinus syndrome atau sinus takikardia. Oke, Mas Reza. Karena dari penelitian kalau melakukan kardioversi pada kasus-kasus ritme yang ektopik, takikardia, atrium takikardi, junctional takikardi, multivokal atrial takikardi itu bisa menimbulkan aritmia yang lebih parah. Ya, bisa mengarah ke VT atau VF. Kemudian itu tadi yang seperti yang saya bilang bahwa kardioversi fibrilasi atrium itu apalagi yang sudah diketahui sudah ada trombus di atriumnya, di atria apendak atau di ventricle, dalam hal ini di sekitaran katup mitralis, itu harus konsultasi ke kardiologi. Kemudian hindari kardioversi pada pasien yang keracunan digoksin, ya, toksisitas digoksin. Ini pun dari riset itu bisa menimbulkan VT atau VF. Ya, cirinya dari gambaran EKG yang pasien-pasien dengan keracunan digoksin atau penggunaan digoksin itu biasanya di segmen ST-nya. Jadi segmen ST setelah gelombang S itu
ST-nya itu seperti gambar skop ya, atau centungnya ini, centungnya apa itu, untuk ambil sayur gitu loh, entong. Jadi ST-nya itu melengkung. Itu cirinya dia menggunakan digoxin. Jadi itu harus dihindari untuk dilakukan kardioversi. Ya, kemudian yang jelas ini pada kasus aritmia yang tanpa nadi itu jelas tidak boleh dilakukan kardioversi. Karena kardioversi kita tahu mode sinkronis itu yang disinkronkan, maksudnya sinkronis cardioversion itu yang disinkronkan jatuhnya shock itu pas di puncak dari gelombang R atau pada saat depolarisasi dari ventricle. Nah, unstable tachyarrhythmia maka dilakukan kardioversi. Jadi yang disebut dengan unstable tachyarrhythmia itu ada 4 ya. Sorry, tachyarrhythmia ada 4, tapi kalau unstable berarti ada 4 simptomatis tadi. Ada hipotensi, ada sesak napas, ada nyeri dada, dan ada penurunan kesadaran. Itu dikatakan unstable. Ya, tapi kalau selama masih stable, tensinya masih bagus, artinya menunjukkan perfusi ke jaringan itu masih cukup. Makanya tidak perlu tergesa-gesa. Terkadang untuk kardioversi itu tidak perlu emergensi, bisa urgent. Artinya persiapan dulu. Tapi begitu ada tanda-tanda seperti tadi, ya itu memang emergen, harus segera. Karena sampai hipotensi, sampai nyeri dada. Nah, tapi sebelum dilakukan kardioversi, selalu pertama kali yang dilakukan adalah dicoba untuk secara kimiawi dulu dengan obat-obatan. Memang kalau dengan obat-obatan tidak berhasil, ya dengan amiodaron, mungkin adenosin, baru dilakukan kardioversi. Ya. Tapi karena ini tema kita adalah penggunaan ya, penggunaan defibrilasi dengan mode kardioversi lain. Begitu ketemu unstable tachyarrhythmia dengan obat-obatan tidak berhasil, dilakukan shock, kardioversi, sinkronis kardioversi, harapannya itu rate akan kembali normal. Tapi sebelumnya adalah butuh persiapan, artinya harus diberikan sedasi dulu. Tidak boleh dalam kondisi pasien yang katakan hanya nyeri dada atau hanya sesak, kemudian langsung di kardioversi, tetap disedasi dulu. Pasiennya harus dirilekskan. Baru dilakukan shock, karena untuk melakukan shock ini pasti akan timbul nyeri. Ya. Dan ini gambarannya. Kalau mesin defibrilasi dengan mode sinkronis kardioversi dinyalakan, itu akan muncul paku-paku di atas gelombang R. Ya. Seperti ini. Jadi harapannya waktu shock itu dia jatuhnya pada saat depolarisasi dari ventricle. Nah, ini untuk algoritmnya untuk tachyarrhythmia ya. Begitu teridentifikasi ada gambaran tachyarrhythmia ya, di mana heart rate-nya khasnya itu di atas atau lebih dari 150 kali per menit. Kemudian beri dulu ya. Artinya kita akses dulu airway-nya, paten, kasih oksigen, pasang monitor, pasang infus. Bila perlu Pak, rekam dulu ECG 12 sebagai bukti. Kemudian pada saat tata laksananya, kemudian kok ditemukan kondisi yang tidak stabil, ada hipotensi, kemudian pasien kok kesadarannya menurun, tambah drosi, tambah menurun, kemudian ada tanda shock, nyeri dada, sesak. Nah, itu kemudian lakukan sinkronis kardioversi. Ya.
Nah, ini tekniknya. Jadi pasang IV, beri oksigen, pasang oximetri, dan sambungkan dengan monitor defibrillator. Kemudian pasang pad multifungsi. Ya, kalau memang kita ada pasang padnya, memang sebaiknya adalah anterior posterior. Kemudian siapkan sedasi dan anti disritmia. Kemudian lakukan prosedur sedasi, ya. Setelah tersedasi, baru dilakukan prosedur untuk pemberian terapi listrik, ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol synchronize. Begitu kita tekan tombol synchronize di monitor, itu maka paku-paku ini atau tanda-tanda ini akan muncul otomatis. Ya, panah putih ini akan muncul. Panah-panah. Kemudian pilih energi sesuai dengan leader, ya, leader pada saat tim resusitasi itu melakukan. Jadi kalau 100 joule ya kita pilih 100 joule. Memang sih ada guideline sebenarnya kalau pemberian terapi listrik pada kardioversi itu. Biasanya untuk atrial flutter itu dimulai dari 50 joule. Kalau di atrial fibrilasi itu bisa mulai dari 100 joule. Kalau SVT itu bisa dimulai dari 50 joule. Tapi kalau VT tanpa nadi itu VT dengan nadi, itu harus dimulai dari 100 joule. Ya. Setelah dipilih energi yang sesuai, baru dilakukan shock. Nah, isi energi, kemudian operator tetap harus memperingatkan seperti penerapan pada defibrilasi. I am clear, you are clear, everybody clear. Tidak boleh ada yang menyentuh pasien. Baru dilakukan shock. Nah, tekan shock. Ini kalau ada asisten yang dekat dengan mesin defibrilasi, atau bisa juga pakai external pedal. Kemudian setelah tindakan kardioversi, kaji ulang pasien dan irama ECG-nya. Convert apa tidak? Ya, kalau dia convert ke sinus ritem, rekam EKG-nya, kemudian sambil dicari penyebabnya. Nah, ini pemurtaan videonya. Untuk video, kelihatan ya Bapak Ibu ini? Kelihatan, Pak. Okay. So we're going to be doing a cardioversion here. We have an atrial flutter going on. So this is our patient. We're going to blur her face. But can you tell me a little bit when this... she just made an interesting face there. But when did your heart start beating fast? Yep. About 11:15. About 11:15 today. All right. And you were, and tomorrow you were actually going to get an ablation procedure. Correct. All right. And so you were taking off your medications and Waiting for the procedure to be done. okay. All right. So in a minute we'll be doing that. We're going to do propofol. Are we all set for the procedural sedation? We are. And you understand this will be on YouTube, but your face will be blurred. So. That's right. All right. Now we actually have the pads on your chest already. Do you mind being on? Yeah, Okay. What voltages are we going to use? I believe we're going to do 50 joules. 50 synchronized joules? shocks Okay. to start with. All right. So I'd run a strip of that. Does it have a printer? There you go. Our cardiologist is standing here at the bedside, leading and directing this procedure. Do you have any words of wisdom? One learning point is we like to tuck in patients' arms gently. Oh, so good that their point. arms, when they're cardioverted, don't bump up and
minimizes the risk of hand or finger injury on the Oh, side rails. very. Kok hilang? Very Jen, good Pak point. Kapan? In the new line, we do a lot of cardio versions. Okay. So kind of tuck you in snugly. All right. Not too snug. Just to help prevent the fingers from whipping up. Flopping up. You'd be surprised. Yeah. Okay. Anything else you do? You have to make certain the patient hasn't eaten recently. Obviously, this is an urgent indication. She hasn't eaten since very early this morning. You've got to make sure you have all the appropriate stuff to support her airway nearby when you do deep conscious sedation like this. And be ready and prepared to record her rhythms after she cardioverts, so you can document what her post-cardioversion rhythm is. Sometimes we cardiovert people from atrial fibrillation to atrial flutter, and then they require more cardioversion. So it's important to see what the strips are after the cardioversion itself, even if they remain in the arrhythmia. Okay. And then how do you put your pads on? Is this anterior, posterior? This is a typical anterior posterior location. Occasionally we'll do side to side. Okay. And that tends to work best as far as you're concerned? It depends on the body habitus, but Okay. for someone with her type body habitus, this is a very acceptable pad location. Yes, sir. Okay, suction's ready. Airway equipment's all ready. Airway equipment's ready. All right, end-tidal CO2 is on. I'm working on that one. Nursing staff, do you mind being on YouTube or? Nope. Nope? Well, you Okay. don't know something ugly about me. Oh, no. You're all gorgeous. Don't zoom Yeah, I'm wondering where the credit card is. This is an emergency room. We got plenty of crash cards. I know. The whole room's a crash cart. All right, here we go. It's game time, sleeping time. Jessica, tell me what you're doing as far as your, I'm gonna give her 1 milligram per kilo of propofol. okay? When do I start the burning? Any moment. You may be one of the lucky ones that doesn't burn. It just feels full. It doesn't feel. What? One more? I'm gonna give the other 20, and then I'll leave the others. Cycle her blood pressure for you real quick. I just cycled it. Oh, you did? Okay. Yeah. Because that doesn't make any sense. How you feeling? Getting sleepy? I think she's, Okay, everybody ready? Everybody clear. All right. So 50 franc. 50, sir. Charging 50, everybody clear. Sick, clear, clear. Go. Got it. Converted. Sign row. Thank you. She's out. Cycle her blood pressure. Cycle her blood pressure. Make sure. There you go. Heart rate. 100 heart rate. Yeah. And 100%. 82. There you go. Yeah, good idea. There take a little oxygen. There we go. This one up. Maggie, we're done. All right, we're coming up. Hey there.
Thanks, I'll be back in 1 minute. Yes, sir. There you go. Hold on. Hello. It's Kim. What's that? I don't It's know. all I'm in done. the middle of You're back in a normal That's rhythm. okay. It's fine. You got a note or something you can mail them on? Okay. Yeah, that's it. Did you zap me? We zapped you. You guys are awesome. I'm gonna repeat your EKG, okay? Make a little hole. You didn't feel anything at all. I didn't feel anything. Perfect. You hallucinated? We're up here. Well, on the yeah, I belly. mean, it was like a dream state where I was following links. I mean, I was just going to different sites. Yeah. You know, that links to news sites. Yeah. So you were just cruising the internet I while was you were. cruising the freaking internet. And what did I say? Nothing, Oh my God, nothing. These right wingers, look what they're doing. You didn't say a word. You were quiet as a church mouse. You briefly slowed your breathing down, and so that you were just your pulse oximetry dropped down. To what? Did it down to in the 80s? Yeah. In the 80s, but we put you on oxygen and you popped back up. Okay, important things to consider when performing an urgent cardioversion is confirming when the patient last ate or drank, ensuring whether they are hemodynamically stable or unstable, ensuring that you have proper airway management equipment on hand, ensuring that the personnel administering conscious sedation are comfortable doing so and authorized to do so, unless it's an emergent cardioversion, in which case you would do it in a setting of hemodynamic instability where the patient was unconscious, and then also ensuring that you have the proper code cart materials on hand to perform any further resuscitation should you cardiovert the patient from one arrhythmia into another, which occasionally happens. When we cardiovert people, we find that an ounce of prevention is worth a pound of cure, and that having all the ducks in a row and being set up and prepared to handle any further cardiac event that occurs after a cardioversion, they very rarely occur, but if you're prepared, the outcomes are almost uniformly very successful. Thank you very much. Okay. Jadi itu sedikit ya saya beri ini ya, yang tadi itu. Kalau tadi itu bahwa suasananya waktu menolong pasien yang akan dilakukan kardioversi itu sungguh hangat ya, artinya antara pasien dengan penolong begitu begitu komunikatifnya, sehingga kemudian persiapannya mereka juga pada saat mau melakukan kardioversi itu semua airway management, breathing, kemudian anti aritmia itu sudah siap. Kemudian sudah ada sedasi menggunakan propofol sepertinya warna putih. Kemudian begitu tadi setelah dilakukan shock kan ya, setelah pasien tidur, shock, kardioversi, kan tadi sempat turun tensinya dan tadi sampai SpO2 juga turun sampai 85%. Makanya ada perawat yang kemudian inisiatif memberikan NRBM. Nah, seperti itu. Jadi tim-timnya itu begitu dinamisnya. Oke, sebenarnya masih ada satu lagi Bapak Ibu, transcutaneous pacing, tapi paling tidak untuk ini saya ini kan ya Mas Derajat, paling enggak sama ya dengan tachyarrhythmia tadi, berarti aritmia itu yang simptomatis, yang ada gejala seperti hipotensi, tadi tidak sadar, nyeri dada, sesak napas, baru dilakukan pacing. Ya. Dikatakan bradiaritmia itu kalau ritnya di bawah 50. Kemudian unstable atau simptomatis itu ada tanda-tanda seperti saya bilang tadi. Nanti untuk settingnya nanti kita bisa waktu kita di lapangan. Oke, demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya waktunya terlalu banyak ini ya Mas Derajat ya. Oh, tidak Pak. Nah, ini sedikit ya, ada sedikit ini quotes mungkin ya.
Nah, ini karena ini akhir-akhir ini banyak kejadian bunuh diri karena judi online. Ini saya berharap pada teman-teman tidak ada yang terlibat judi online dan pinjaman ke online ya. Jadi pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur itu akan selalu memberikan kepuasan di setiap aspek hidupmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Terima kasih Pak Taufan atas pemaparan materinya atas emergency hospital defibrillator. Kemudian sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini di kolom komentar ada beberapa Bapak Ibu yang mau tanya Pak Taufan. Untuk yang pertama dari Mas Reza, Pak Taufan. Di kolom komentar, di situ Mas Reza menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama, pada pemberian shock defibrilasi joule awal 150 dan dinaikkan bertahap. Di Pasik apakah tidak seharusnya demikian? Mau ditanya satu-satu atau langsung? Satu-satu enggak apa-apa. Langsung saya jawab ya. Oh iya Pak Taufan. Untuk Mas Reza pertanyaannya bagus ya. Memang batasan untuk memberikan defibrilasi atau unsynchronized cardioversi itu antara 120 joule sampai 200 joule untuk yang bifasik. Memang kalau mau, jadi ini tergantung dari leader. Leader mau memberikannya dari awal 120 joule boleh juga. Tidak apa-apa. Cuman perlu diingat bahwa terapi listrik itu akan memberikan dampak komplikasi, salah satunya luka bakar. Jadi kenapa tidak untuk mendepolarisasi dari kekacauan listrik tadi? Jadi seperti gambaran VF itu kan ada listrik tapi direspon oleh otot ventricle, itu akhirnya otot ventricle itu hanya menggelepar. Dan itu kalau diberikan dari rendah kemudian tidak terjadi convert ya. Kemudian diulang lagi itu malah memang beresiko. Makanya memang sebaiknya supaya lebih efektif memang langsung ambil joule yang lebih tinggi. Tapi tidak apa-apa. Mau dititrasi sampai ke joule yang besar pun dari bawah kemudian naik sampai joule tertinggi tidak masalah sebenarnya. Demikian Mas Reza, apakah bisa memberikan? Mas Reza, gimana dengan pertanyaannya? Mungkin Mas Reza lagi. Baik, sudah. Oh baik. Pahami, Terima kasih. Pertanyaan yang satu lagi ya Pak, mungkin ini titipan dari Mas Brian ke Mas Reza. Ya. Ini pertanyaan yang kedua dari Mas Reza. Untuk menurunkan efek nyeri akibat kardioversi atau defibrilasi, apakah ada pilihan tata laksana pemberian anti nyeri, Pak? Ya, sepertinya mungkin hanya anti nyeri seperti diberi ketorolac mungkin. Kalau ada luka bakar diberi salep anti luka bakar, salep seperti itu ya? Salep seperti sulfa SSD atau nanti seperti itu. Baik. Pripun Mas Res? Baik. Pahami. Terima kasih Pak Taufan. Oke, terima kasih Mas Res atas pertanyaannya dan Pak Taufan terima kasih jawabannya. Pak Taufan, ini pertanyaan yang ketiga dan dari 5 pertanyaan Pak Taufan. Mungkin dari Bu Siva ini. Oh iya, Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung dari sini, dari online langsung, bisa diangkat tangannya. Itu tadi pertanyaan Bu Siva ini. Oh iya. Bagaimana beda kerja alat sinkronis dan unsinkronis? Jadi ya tadi Bu Siva, untuk yang sinkronis itu dia jatuhnya energi atau shock itu dia langsung di puncak-puncak dari gelombang R.
ya, dia pada saat depolarisasi dari ventricle. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa depolarisasi itu kan hanya menyebarnya listrik, ya, itu pas di puncaknya gelombang R. Tapi kalau unsynchronized itu dia jatuhnya energi itu dia di sembarang gelombang. Yang penting semua listrik yang kacau itu didepolarisasi, dihentikan. Kemudian dilakukan, jadi pada kasus cardiac arrest ya, tapi kalau yang sinkronis itu yang jelas pada kasus di mana nadi itu masih ada, tapi ritmenya terlalu cepat, karena di atas 150 kali per menit itu akan membuat rasa tidak nyaman, karena saya mengalami sendiri. Jadi saya termasuk pelaku yang mengalami bukan kardioversi, tapi saya mengalami sendiri heart rate di atas 150, itu saya mengalami. Dan rasanya tidak nyaman. Kemudian cemas, takut. Rasanya dada ini rasa enggak enak gitu. Akhirnya saya kan sampai diablasi. Karena ternyata di AV node saya itu di jalur fast dan slow ya. Jadi ada 2 jalur ya, fast dan slow di AV node itu. Itu begitu saya ada respon, ada atrial flutter, kemudian itu memicu jalur slow-nya itu sehingga menghantarkan listriknya akhirnya berputar-putar. Jadi re-entry di situ, akhirnya heart rate saya sampai 150 ke atas. Dan pas saat diablasi itu pun juga terasa, karena waktu diablasi itu kan ada pemeriksaan namanya elektrofisiologi study, EP study. Itu pun dirangsang dengan obat-obatan supaya heart rate naik, itu rasa enggak enak. Dan begitu diablasi, jalur slow saya yang diablasi, yang dikalter ya, jadinya kayak disolder supaya hanya ada jalur yang cepat aja. Demikian Bu Siva untuk jawaban. Jadi sinkronis itu pada kasus tachyarrhythmia yang ada nadi, tapi yang unsynchronize itu pada kasus yang cardiac arrest, di mana cardiac arrest iramanya ada 4 tadi itu, VF, VT tanpa nadi, asistul, dan PEA. Yang boleh unsynchronized kardioversi hanya VF dan VT tanpa nadi. Demikian Bu Siva. Nah, terima kasih. Saya tahu tadi itu yang unsynchronized itu tadi bukan hanya gelombang R aja, yang synchronized gelombang R. Nah, itu supaya teman-teman tahu ya. Terima kasih jawabannya 100. Lanjut ke pertanyaannya Pak Didik ya Pak Taufan. Oke, ini Pak Didik bertanya masalah tes energi ya. Tes energi pada mesin David dan kapan dilakukannya Pak? Ya, jadi tes energi itu tiap alat itu beda Pak Didik. Jadi ada seperti mesin Zoll kita itu dia energi yang dilakukan tes itu 30 joule. Ada yang seperti mesin DeVip kita yang responder 2000 itu tesnya itu dengan energi 100 joule. Memang beda merek, beda apa ya? Jadi ada guideline-nya untuk melakukan tes energi. Dan kalau memang itu dirasa tidak digunakan, mesinnya tidak pernah digunakan, itu boleh kita lakukan tes energi itu tiap paling tidak 3 hari lah Pak Didik. Tapi kalau itu katakan dipakai, kemudian indikator di DeVip kita, kalau yang Zoll itu indikatornya begitu muncul tanda silang merah, nah itu harus segera kita tes energi untuk mengetahui bahwa alat ini layak untuk dipakai. Jadi begitu dites energi, maka akan muncul centang warna hijau. Jadi itu sebagai tanda bahwa alat kita ini layak untuk
digunakan. Karena tempo hari waktu akreditasi itu pun ditanya. Jadi bagaimana cara tahu bahwa alat ini layak dipakai? Begitu saya jawab seperti itu, si asesornya akhirnya mengiyakan. Demikian Pak Didi. Terima kasih Pak Topan. Pripun Pak Didi atas jawabannya dari Pak Topan. Oh, mungkin Leonya lagi dinas Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya. Tambah satu boleh ya, neruskan. Neruskan tambah satu, tolong dijelaskan itu ya monofasik, bifasik. Monofasik dan bifasik itu maksudnya gelombangnya itu nanti ke alat itu dipecah atau gimana ya? Saya belum jelas itu yang mono, yang bi kerjanya itu bagaimana? Oh, tadi sudah saya jelaskan Bu Siva. Ya terima kasih ya pertanyaan. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, enggak apa-apa Bu. Saya ulangi lagi. Monofasik itu sebenarnya itu yang untuk alat yang lama. Artinya untuk perkembangan defibrilasi yang terbaru semua itu pakai bifasik. Karena dengan pemberian monofasik yang 360 Joule itu dampaknya ke jaringan itu lebih besar daripada yang bifasik. Karena bifasik dengan hanya energi lebih rendah, dia memiliki efektivitas untuk mengkonvert artinya mendepolarisasi semua listrik yang kacau itu efeknya sama seperti monofasik tapi dengan dampak yang kecil. Jadi kalau monofasik itu memang searah. Dia hanya satu arah dari apex ya, dari pedal apex ke pedal sternum. Hanya satu arah. Tapi kalau bifasik itu dari apex ke sternum, kemudian sternum apex. Makanya begitu sekali shock aja dia sudah langsung memberikan dampak energi yang sama tapi dengan komplikasi yang lebih minimal. Karena 360 langsung itu lebih besar. Jadi kalau saya ibaratkan sebenarnya energi 360 Joule atau 200 Joule itu mirip dengan baterai A2 itu yang di seri ya, disusun seri sebanyak 500 buah baterai A2 yang disusun secara serial. Jadi begitu besarnya energi yang diberikan. Demikian Bu Siva. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, makasih. Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir dari Mbak Wahyudi Wulandari. Defibrilasi dan kardioversi apakah boleh dilakukan pada ibu hamil Pak? Terus efek kepada janin yang dikandungan pripun? Terima kasih Pak. Artinya kalau pasien itu cardiac arrest, otomatis yang kalau dia mengalami VFVT, otomatis yang kita inikan dulu kan ibunya. Memang janinnya itu akan lebih distres daripada ibunya. Tetapi pasti dokter itu akan memberikan pilihan mana yang lebih diutamakan ditolong dulu. Biasanya sih pilihannya adalah ibunya kalau dia mengalami cardiac arrest. Jadi dikerjakan pada ibu hamil pun tidak masalah. Dan kardioversi, sekali lagi kardioversi itu mungkin tindakannya butuh persiapan. Jadi beda dengan defibrilasi. Defibrilasi karena kondisinya yang begitu sudden ya, mendadak. Tapi kalau kardioversi itu masih ada persiapan. Jadi biasanya pasiennya hanya penurunan kesadaran, hanya nyeri dada. Ya memang semua itu berefek, ada efeknya yang jelas. Karena setiap kasus dengan tachyarrhythmia yang simptomatis atau yang bergejala, ada hipotensi, ada penurunan kesadaran, ada kemudian nyeri dada, itu potensi akan mengganggu seluruh perfusi jaringan, ya, terutama dalam hal ini adalah bayi. Tapi nantinya pun akan ada pendampingan dari pihak dokter kehamilan ya, dokter kandungan itu yang nantinya mungkin memang sewaktu-waktu dibutuhkan akan segera mengeluarkan, ya bisa jadi seperti itu. Tapi untuk aplikasinya
tidak masalah, Baik. bisa diaplikasikan. Ye. Terima kasih Bapak Pertanyaan Taufan. terakhir. Pertanyaan Akhir. Mohon terakhir. maaf Dokter Siva, ngapunten. Ya Waktunya itu sudah Pak, habis Jul Dokter. tadi berhubungan dengan tadi lebih apa Dokter, anak-anak. nggih. Julnya apa sama tak? Sama Bu, Untuk sama ya. sama Bu J, untuk Ya. dewasa dan ini sama julnya. Ampun ya Dokter Siva. Ngapunten. Ya, makasih. Ya, terima kasih Dokter. Terima kasih Pak Taufan atas Ye. ilmunya yang ilmunya yang panjenengan sharing ke kami semua, ke kita semua. Baik, acara sudah di ujung waktu dan waktunya kita mau ke door prize. Sebelum berpisah kita ada door prize dulu nanti. Saya tutup demikian. Semoga di acara sharing bersama dan belajar bersama dengan tema Emergency Hospital Defibrillator dengan pemateri Bapak Taufan yang sangat luar biasa dengan video dan penyampaian yang sangat jelas dan detail. Kita tahu mana itu defibrillator dan cara pemakaiannya secara umum dan secara dasar. Mungkin dari kita bisa memahami dan merefreshing lagi apa itu defibrillator. Oh ya teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini, jangan lupa absen registrasinya ya tadi yang ada di kolom komentar, dan jangan lupa Zoom ini diupload di YouTube, TikTok, di YouTube kami di PKRSGD RSSA, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa di follow juga akun IG PKRSGD RSSA dan Instagram dan TikTok kita. Ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua dan teman-teman. Saya Muhammad Sudarajat Pambudi sebagai host minta maaf atas kurangnya saya sebagai host di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ada pepatah bilang, kalaupun kita mencari ilmu seluas-luasnya, itu tidak memberikan, meskipun tidak kita praktekkan, itu bukan aib bagi kita, bukan aib untuk kita. Namun lebih baik itu dipraktekkan sehingga ilmu itu akan menjadi amal jariah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.